pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan yang agung, yaitu kemuliaan bisa sholat subuh berjamaah, kemuliaan bisa sholat fajar 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemuliaan duduk di majelis ilmu. Ini satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung, karena tidak semua orang diberikan kesempatan dan kemauan. Jadi tidak semua orang diberi kesempatan dan kemauan. Ada orang diberi kesempatan tapi enggak ada mau. Ada yang mau tapi enggak sempat. Nah, alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan, diberi juga kemauan. Bapak silakan bisa duduk, bisa Pak? Ya, duduknya agak jauh biar enggak ngobrol. Boleh deh, tapi jangan ngobrol. Karena majelis ilmu ini majelis di mana kita hadir di satu tempat yang insyaallah mudah-mudahan disaksikan hafathumul malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan bahas satu tema, karena memang saya biasa membahas hal yang sifatnya kekinian ya. Jadi ini adalah satu tema yang memang juga seringkali dijadikan bahan perbincangan, yaitu tentang yang namanya wali, tentang wali. Di dalam masyarakat kita seringkali wali itu digambarkan seorang yang mempunyai kekuatan ataupun memiliki sifatnya yang supranatural, yang aneh, yang menyalahi adat. Ini seringkali karakteristik wali itu dikaitkan dengan, tadi judulnya itu bacanya harus ada tanda tanya itu, harus ada tanda wali. Kejadian supranatural tanda seorang wali, tanda tanya sebagai tanda tanya. Nah, jemaah sekalian, itulah yang ada dalam kebiasaan masyarakat kita ketika melihat sosok seseorang yang aneh, yang mempunyai mungkin kelebihan-kelebihan supranatural, kadang tercetus dalam masyarakat kita, itulah seorang wali, seorang wali. Bagaimana di dalam Quran kita mendapatkan kata-kata wali? Ada dalam Quran. Jadi dalam Quran sendiri itu ada kata-kata wali. Kalau kita baca misalnya saja, yang paling dekat yaitu ayat setelah ayat kursi. Setelah ayat kursi itu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Nah, ayat berikutnya berbunyi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Salah satu ayat yang di situ ada kata-kata apa? Wali. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu waliyul mukminin, walinya atau kekasihnya orang yang beriman, pelindungnya orang yang beriman, penolongnya orang yang beriman. Ini Allah semua katakan.
yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah mengeluarkan orang yang beriman tersebut dari kegelapan menuju cahaya. Artinya dari kebatilan menuju yang hak, membawa kepada kebenaran yang tadinya dalam kejahilan. Jadi jelas nih ya, Allah adalah walinya orang yang beriman. Nah, orang kafir punya wali nggak? Punya juga. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, awliyahumut taghut, walinya atau kekasih-kasih mereka adalah at-taghut. Di banyak tafsir taghut itu diartikan asy-syaitan. Jadi walinya orang kafir adalah syaitan, ya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Kebalikannya nih. Jadi kalau syaitan ini walinya orang kafir, dia membawa orang dari alam yang terang menuju alam yang gelap, dari yang hak menuju yang batil. Nah, nanti kita lihat bagaimana sejarahnya yang pernah terjadi mengenai hal ini. Lalu kata Allah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah, maksudnya orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan jemaah sekalian, dari ayat ini berarti ya, wali itu ada dua, ya, yaitu waliyul mu'minin, walinya orang beriman, yaitu Allah. Yang kedua walinya syaitan, yaitu orang kafir. Dalam artian ada waliullah, kekasih-kekasih Allah, yaitu orang beriman, dan ada kekasih-kekasih setan, yaitu orang kafir. Maka ada waliyur rahman, walinya Allah, wa waliyus syaitan, walinya syaitan. Itu dalam yang ada di Quran, Pak. Kalau di luar Quran mah banyak sekali itu. Wali murid ada kan? Wali kelas, wali nikah, ya. Jadi bahasa wali ini ya sudah merayap. Tapi yang di Quran ini, ta'rif ataupun definisi wali yang di Quran tadi yang kita baca di surah Al-Baqarah tadi menjelaskan ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah. Apa tadi? Hidupnya itu menuju cahaya, menuju kebaikan. Ciri-ciri orang yang menjadi wali setan kebalikannya, hidupnya selalu menuju zulumat, menuju kesalahan-kesalahan, menuju kebatilan-kebatilan. Maka kita lihat saja, Pak, profil seseorang, ciri-ciri ini orang ini taat istiqamah dengan syariat atau tidak, kan? Hanya saja dalam masyarakat kita bukan itu yang sering menjadi ukuran ataupun takrif dalam menilai seorang wali. Pokoknya asal aneh, asal punya kekebalan, punya kanuragan dan segala macam, ya, itu wali. Bahkan yang setengah gila pun dijuluki apa? Wali. Inilah salah kaprah yang terjadi. Memang jamaah sekalian, di antara supranatural atau kejadian-kejadian yang khawariqul adah, menyalahi kebiasaan, menyalahi adat, itu ada, dan kita harus mengimani itu. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karamah, ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya istidraj. Ada, Pak, itu supranatural semua itu. Masalahnya supranatural yang terjadi itu kepada siapa Allah berikan? Kalau mukjizat kepada para nabi, kalau karamah kepada para wali, orang-orang yang saleh. Ada, bukannya tidak ada, ada. Kalau ma'unah
kepada orang biasa. Nah, kalau istidraj, nah itu pada orang-orang yang jahat, orang dukun, para ahli sihir, para dujum. Itu juga punya keanehan-keanehan kan? Nah, keanehan itu namanya istidraj. Ini jemaah sekalian, satu pertama yang kita fahami dari ayat surat Al-Baqarah tadi. Kemudian jemaah sekalian, di dalam Quran juga diterangkan wali itu sifat berikutnya. Nah, kalau tadi sifat pertama itu ya, Allah bawa wali-wali tersebut dari alam gelap menuju alam terang. Jadi kehidupannya itu di bawah sinar cahaya syariat. Dia taat ibadah, dia lurus akidahnya, dia jauh dari kemusyrikan. Lalu di ayat yang lain Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ayat yang kedua nih yang menerangkan karakteristik seorang wali. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak sedih. Nah, pengertian khauf dan hazan, takut dan sedih ini juga beberapa mufassir punya pengertian yang berbeda satu sama lain. Ada mengartikan bahwa mereka tidak takut apa? Tidak takut terhadap kematian atau kehidupan setelah mati akhirat, karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan bekal-bekal yang cukup. Mereka ingin ketemu Allah. Mereka nggak takut karena dia anggaplah bekal perjalanan itu sudah dipersiapkan. Kalau kita kan masih takut ya, mati kan masih takut karena bekal kita masih sedikit. Kemudian mereka tidak sedih. Tidak sedih terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena masa lalunya diisi dengan amal-amal yang baik. Maksudnya gimana? Dia tidak menyesali. Kalau orang-orang yang tidak baik itu menyesal. Ada orang didatangi malaikat Israel ini di akhir surat Al-Munafiqun, nanti bisa dibaca di rumah. Di akhir surat Al-Munafiqun bunyi ayatnya yang lengkap seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi kata Allah, dan infakkanlah harta yang aku berikan kepadamu sebelum datang satu masa di mana seseorang didatangi maut, malakul maut, kemudian dia bilang, ya Allah, tundalah sejenak ajalku, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini orang menyesali masa lalunya, Pak. Artinya dia baru mengalami kesadaran setelah datangnya waktu ghar-ghar. Waktu ghar-ghar itu nyawa sudah dicabut separuh, tinggal dikit lagi. Apa kata Allah di ayat terakhirnya itu, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan menunda ajal seseorang bila telah sampai waktunya, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Jadi orang itu nggak ada negosiasi tunda. Ya, kalau ada waktunya cabut aja. Orang ini menyesali masa lalunya. Di ayat yang lain misalnya surah Al-Fajr, ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya alangkah baiknya kalau dulu aku banyak beramal. Menyesali juga karena masa-masa hidupnya dilalui dengan banyak dosa atau dengan banyak melalaikan kewajiban-kewajiban. Nah, para wali ini, Pak, dia tidak menyesali itu karena masa hidupnya dulu
banyak dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ini satu penafsiran. Nah, ya penafsiran yang lain ada apa? Apa dimaksud dengan tidak sedih dan tidak takut? Sedih ini berkaitan dengan masa lalu, sedangkan takut berkaitan dengan masa depan. Orang-orang yang dalam hatinya ada cahaya Allah, ada nurullah, yang tadi minaz zulumati ila nur tadi, ya, para wali-wali ini itu tidak punya sedih terhadap masa lalu yang berlebihan. Jadi misalnya hal yang terjadi di masa lalu, ya, yang mungkin membuat dia depresi dan yang membuat orang sedih sekali. Kalau orang yang tidak punya cahaya Allah, tidak ada nurullah dalam hatinya, dia akan menyedihkan. Dia akan bertanya-tanya terus, kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, ini kenapa ini kelihatan, Pak. Akhirnya karena dia menyedihkan terus, bertanya-tanya terus, dia seperti tidak ridho dengan apa yang telah terjadi. Nah, itulah akhirnya namanya depresi, apa? Stres, ya. Karena dia selalu kenapa terjadi? Kenapa? Nah, ini setan itu selalu mengajukan kata-kata kenapa. Nah, itu kalau dalam hadis, ya, itu dikatakan faman radhiya falahu ridha wa man sahita falahu suhat. Ya. Siapa yang tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada manusia, maka siapa yang ridho Allah akan ridho, siapa yang murka Allah pun akan murka. Nah, para wali ini diselamatkan, atau orang yang diberi cahaya oleh Allah itu tidak diberi kesedihan berlebihan. Ya mungkin sedih wajar, tapi di dalam hatinya dia punya keyakinan. Keyakinannya adalah apa yang terjadi dari seluruh kejadian di dunia ini terjadi atas izin Allah. Maka saya ridho. Akhirnya apa? Inilah yang namanya keyakinan kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman. Dan ini luar biasa loh. Ini meringankan beban psikologi. Kalau orang psikolog namanya itu psychological escape, yaitu tempat larinya psikologis. Kenapa? Kalau balon itu misalnya dikasih beban angin, itu ujungnya ada pembuangannya, balon itu akan mengecil. Tapi kalau diisi terus, nggak ada pembuangan, lama-lama besar, lama-lama meledak. Nah, orang-orang yang tidak punya keyakinan terhadap qada dan qadar, dikena beban yang kuat, dia tidak sanggup, maka akhirnya apa? Dia tidak punya jalan keluar, pecahlah. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang bunuh diri. Orang yang apa? Putus asa. Karena tidak ada jalan keluar. Orang Jepang itu hebat di dalam melakukan satu kegiatan apa yang dia yakini, misalnya saya harus berhasil. Oh, itu luar biasa ya. Itu orang Jepang itu serius, hard worker. Tapi jangan lupa, orang-orang Jepang, maaf nggak semua orang Jepang begini, tapi orang Jepang itu terlalu iktimat ala nafs, terlalu bergantung pada dirinya, bukan pada Allah, bukan pada Tuhan. Akhirnya apa? Ketika dia melakukan satu kegiatan, dia berhasil, maka dia akan merasa dirinya bangga sekali dengan keberhasilan ini. Tapi kalau dia gagal, dia juga akan menyalahkan dirinya, ya, dan akhirnya bunuh diri. Ini yang terjadi. Tapi kalau orang beriman, wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bila engkau punya satu azam, satu keinginan, satu rencana, satu kemauan, maka tawakallah kepada Allah. Jika orang beriman itu kalau dia berhasil, dia yakin ini ada tangan Allah bersamaku, ya. Ma'allah, ma'iyatullah, kebersamaannya dan Allah itu terasa. Berhasil bersama Allah, gagal pun bersama Allah. Gagal pun itu juga kehendak Allah. Dalam surat Taubah bisa dibaca nanti Pak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad,
Tidak akan menimpa satu musibah kepada kami kecuali yang sudah ditakdirkan, kecuali yang sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz untuk kami. Di dalam surat Taubah seperti itu. Allah lah pelindung kami dan kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Jadi jamaah sekalian, ketika cahaya Allah ada pada diri seseorang, al-hazan tadi, kesedihan tadi, ya, itu tidak ada. Ya kalau sedih itu ada secara manusiawi lah. Tapi tidak difikirkan terus, disedihkan terus, yang menyebabkan dia jatuh ke dalam penyakit jiwa atau penyakit psikologi, yaitu depresi, stres, apalagi istilahnya kan banyak ya. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang telah terjadi itu terjadi atas izin Allah. Ini mana? Ini keajaiban orang beriman itu. Kata Nabi itu keajaiban di situ. Kemudian yang sekalian yang kedua, khauf. Khauf artinya takut. Orang-orang yang dalam dirinya ada cahaya Allah, dia tidak menakutkan masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau para wali-wali tadi Pak lebih kepada akhirat, karena dia rindu kepada Allah, rindu pertemuan dengan Allah. Kemudian dia merasa bahwa perjalanan akhirat ini dia persiapkan dengan banyak bekal, sehingga ketakutannya tidak berlebih. Tapi takut yang kedua ini orang awam seperti kita nih, diberi cahaya supaya tidak takut terhadap masa depan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak sedikit orang yang takut terhadap masa depan. Dia takut nasibnya gimana, takut bagaimana, takut bagaimana. Akibat rasa takut itu kadang orang menjadi bakhil, menjadi pelit. Kenapa? Aduh, takut nanti saya setelah pensiun ini nggak punya uang, takut anak cucu saya gimana. Akhirnya dia bakhil karena takut miskin, takut apa, jadi dia susah untuk berinfak. Yang kedua, takut kedua juga tidak sedikit jamaah sekalian orang yang terlalu menakutkan masa depan yang belum tentu dia sampai ke situ. Kan banyak orang tuh nyimpan persiapan masa tua, ternyata belum tua sudah datang malaikat Israel. Dia susah infak, susah sedekah, susah nolong orang, katanya persiapan untuk masa tua. Ternyata 59 meninggal dunia. Masa tuanya belum terlewati, uangnya tertahan, tidak untuk sedekah, ditinggal saja untuk ahli warisnya. Baik jemaah sekalian, ketakutan, bahkan mungkin kita pernah dengar ada seorang ibu membunuh anaknya karena dia takut masa depan suram. Wah, naudzubillah ya. Ada kawan saya itu pernah ya, dia cerita di Eropa kan, dia pas dakwah di Eropa, ada seorang bapak yang datang menceritakan kecemasannya. Gimana Ustaz, saya kok punya ketakutan masa depan anak saya ini gimana. Anak saya ini pengen ke kedokteran, tapi saya kelihatannya nggak mampu ya, kalau melihat pendapatan yang sekarang ini. Jadi dia punya kerisauan seperti itu. Akhirnya ditanyalah kawan saya itu, emang anak bapak sekarang umur berapa? Masih SD Ustaz. Wah, ketakutan sudah begitu panjang dia ya. Nah ini jemaah sekalian, ketakutan yang berlebihan ini nanti akan menjadi satu penyakit jiwa juga, namanya paranoid. Ya, paranoid ya. Jadi ketakutannya berlebihan yang belum tentu terjadi. Nah orang yang ada cahaya dalam hatinya, cahaya Allah tadi, diselamatkan dari rasa takut. Kenapa? Dia juga yakin yang akan terjadi pasti terjadi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Artinya orang yang mempunyai ya, cahaya dalam hatinya atau waliullah tadi, Allah selamatkan dari rasa sedih dan rasa takut. Ini karakteristik yang ada dalam Quran tentang wali ini. Nah jemaah sekalian, ada satu ayat lagi
yang berkaitan dengan wali, yaitu kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kalau seorang wali pasti ulama, Pak. Kalau seorang wali pasti ulama. Ya, kalau ulama mungkin belum tentu wali. Kadang-kadang ulama ada ulama baik, ulama yang tidak baik. Tapi kalau ulama yang baik, apa cirinya? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini ciri utama, Pak. Ini juga menjadi satu takrif, definisi buat kita. Seorang ulama itu cirinya menunjukkan rasa takutnya kepada Allah di dalam perkataan, di dalam perbuatan terlihat. Oh, ini ulama. Maka kalau kita ulama itu kayak nggak takut dengan barang haram, nggak takut dengan ini bukan masuk dalam definisi Quran yang ulama tadi. Ulama itu akan menunjukkan dirinya takut kepada Allah. Hati-hati, wara, zuhud, tidak mudah hianat, tidak mudah menjilat, tidak mudah cari muka, tidak mudah bohong. Ini jangan sekalian. Kira-kira seperti itulah definisi Quran tentang wali dan ulama. Nah, kembali kepada kejadian supranatural ini. Kembali, apakah kejadian supranatural itu selalu negatif? Tidak. Karena Nabi dan para sahabat juga mengalami kejadian-kejadian supranatural. Akan tetapi kejadian supranatural itu tidak serta-merta menjadi dalil, ya, kebenaran atau dalil kewalian seseorang. Ada kejadian misalnya terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu khalifah, jadi lagi khutbah. Di masa-masa dulu itu kan, kalau seorang khalifah atau seorang pemimpin negara, dia juga pemimpin agama. Jadi dia memberikan pidato kenegaraan, dia juga pidato keagamaan dalam sholat Jumat. Jadi kalau pada waktu itu pemimpin agama dan pemimpin negara itu satu orang. Kalau dia khalifah, dia juga khatib, dia juga imam sholat. Karena pada waktu itu kafaah atau capability itu ada di satu orang. Satu orang itu bisa punya dua komunitas itu. Dia bisa mengurus negara, dia juga mengurus agama. Kalau sekarang kan enggak ya, kadang-kadang bisa ngurus negara, enggak bisa ngurus agama, atau ngurus agama enggak bisa negara, sehingga ya terpisah sekarang. Presiden belum tentu bisa khutbah, betul? Presiden belum tentu ngimami sholat. Kalau dulu presiden harus bisa ngimami sholat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya itu ahli sholat, ahli ibadah, tapi juga ahli mengatur negara. Nah, satu hari jemaah sekalian, Sayyidina Umar lagi khutbah, ya. Lagi khutbah, dia berkata di bawah ayat al-jabal, awas gunung, ya. Kira-kira begitu. Orang yang sedang khutbah, orang yang sedang sholat jemaah itu ini ngomong apa? Kenapa berbicara masalah gunung ini? Lari ke gunung, ya. Seperti memberikan komando, ya, ke gunung. Dan ternyata jemaah sekalian, pada hari yang sama dan pada saat yang sama itu, pasukan Islam yang sedang perang di Syam, kalau ya di negeri Syam itu jauh ribuan kilo, ya. Itu mendengar komando Umar itu, mendengar perintah Sayyidina Umar. Pada waktu itu sedang berkecamuk perang, terdengar supaya melaksanakan tadi perintah itu. Dan itu yang salah satu menyebabkan kemenangan pasukan tersebut. Nah, itu bayangkan pada waktu itu belum ada video call, ya. Belum ada ya, satelit, belum ada. Jadi Sayyidina Umar diberi kemampuan Allah supranatural power, ya, yaitu bisa melihat kondisi pasukan Islam, dan dia tahu ada celah untuk strategi perangnya. Nah, hal seperti ini namanya karamah. Hanya saja karamah itu tidak bisa dibuat-buat.
datangnya itu nggak bisa dibuat-buat. Ya kalau Allah berikan datang, kalau Allah berikan ya nggak ada, normal aja dia. Mungkin juga kita sedengar apakah itu akan terjadi di masa sekarang? Iya terjadi juga, Pak. Karena karomah itu sepanjang zaman terjadi. Kalau yang nggak terjadi lagi adalah mukjizat, itu nggak ada, karena mukjizat hanya untuk para. Tapi kalau Allah sampai kiamat, selagi masih ada orang alim, ada wali, ada kekasih Allah, karomah itu terjadi. Ya mungkin kita juga pernah dengar. Hanya saja jamaah sekalian, orang susah membedakan mana karomah, mana istidraj. Ini kadang-kadang ya. Karena tadi salah kaprah dalam melihat kejadian supranatural tadi. Jadi jamaah sekalian, kejadian supranatural itu tidak bisa dilihat sendirian. Bila terjadi pada seseorang, ini harus dilihat orang ini bagaimana. Ada nggak cahaya dalam hatinya, nur dalam hatinya, yang menunjukkan dia seorang yang dikasihi oleh Allah. Tadi divisinya ada dalam surah Al-Baqarah tadi. Kemudian ayat-ayat berikutnya, kalau orangnya sholat enggak misalnya, ke masjid enggak, kayaknya enggak kelihatan Jumatan misalnya, hidupnya kayaknya enggak. Nah, ini seperti ini terjadi hal-hal yang supranatural. Wah, itu jangan dianggap sebagai tanda bahwa dia seorang apa? Wali. Karena seorang wali itu dia pasti taat kepada Allah, taat kepada syariat. Para sahabat itu wali, para sahabat-sahabat itu waliullah. Itu taatnya luar biasa kepada syariat. Wali-wali yang ada atau yang disebut-sebut oleh orang sebagai wali itu belum apa-apa tingkatnya kalau dibandingkan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat Rasulullah orangnya normal-normal saja, makan, minum, tidur ya. Kalau perang pun ya kena panah ya, rancang juga. Sahabat-sahabat ada yang perang berapa tusukan, ada puluhan tusukan dalam tubuhnya. Normal seluruh manusia. Memang ada beberapa sahabat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nggak bisa didemonstrasikan. Kemudian jemaah sekalian, kalau kejadian supranatural itu terjadi, itu dari mana datangnya? Nah, ini jemaah sekalian, saya akan bacakan satu kisah ya. Kisah ini terjadi pada tahun kurang lebih 470 sampai 500-an ya. Karena beliaulah ini pada tahun 470 Hijriah. Lahir di sebuah kota namanya Jilan. Apa Pak? Jilan. Sekarang berada di teritori Iran, di Persia. Kisah ini berkaitan dengan beliau ini ya. Hidup di masa itu ya, kurang lebih tahun 500-an Masehi itu. Beliau seorang ulama besar. Ya, mungkin banyak orang menggelari beliau sebagai waliullah. Beliau bermadhab Hambali, madhab yang dianggap oleh banyak ulama sebagai madhab yang ahlul hadis, madhab yang teguh di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akidahnya lurus. Nah, beliau ini suatu hari jemaah sekalian sedang sholat, sedang wirid, pokoknya sedang beribadah, sedang sendiri beribadah. Tiba-tiba beliau melihat ada arsy. Dikatakan di sini, kuntu marrah fil ibadah faraitu arsyan aziman wa alaihi nurun. Satu hari saya sedang ibadah, aku lihat arsy terbuka, arsy yang agung, kerajaan Allah, langit lah kalau itu terbuka, wa alaihi nurun, ada cahaya. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, siapa beliau? Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani itu karena beliau lahir di kota Jilan tadi ya.
Lahirnya di sini ya Al-Cimangizi. Tapos. Nah, juga sekalian, kisah ini supaya karena tentu kisah itu nggak semuanya kita bisa percaya ya. Banyak kisah-kisah yang halusinasi. Kenapa saya bawakan kisah ini? Karena saya yakin kisahnya benar. Karena yang membawakan kisah ini bukan orang sembarangan. Ini buku ini kecil ya, tapi ini yang mengarang adalah orang diyakini insya Allah tidak akan menceritakan kisah-kisah yang halusnya. Pengarang kitabnya adalah Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab namanya At-Tawassul, Qaidah Jalilah bin Tawassul wal Wasilah. Apa yang beliau kisahkan di sini? Tadi dia bilang, satu hari aku sedang ibadah, terbuka arsy, terbuka langit, ada cahaya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, faqala li, lalu cahaya itu berkata kepadaku, ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad halaltu laka ma harramtu ala ghairik. Kata cahaya itu, Pak, dia bilang, ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, aku telah halalkan untukmu apa yang kuharamkan kepada yang lain. Istilahnya Abdul Qadir, pokoknya haram buat yang lain, halal buat kamu. Kira-kira. Ini saya ngomong begitu, Pak. Saya Tuhan. Fakultulah, lalu Abdul Qadir berkata kepada cahaya tadi, A'atallah alladzi la ilaha illahu. Apakah kamu Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia? Ini cahaya diam, Pak, nggak bisa jawab, nggak bisa mengatakan dia saya Allah, nggak bisa, diam aja. Abdul Qadir menjawab, menunggu jawaban itu kan, nggak bisa jawab ini. Kata Allah, ya Abdullah, lenyaplah kau, pergilah kau, wahai musuh Allah. Begitu Syekh Abdul Qadir mengatakan itu, lalu fatamazzaqa dzalikan nur wa sara zulman. Cahaya itu pecah, yang tadinya bulan bagus menyinari, ambiar, lalu gelap, menjadi gelap, hilang cahaya. Nah, setelah cahaya nggak ada, kemudian jemaah sekalian, ada suara tapi nggak ada cahaya. Apa kata-katanya? Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bifikika, ya, wahai Abdul Qadir, kamu telah selamat dari tipu dayaku, bifikhika fi dinika, karena kefahamanmu terhadap agama. Ya, karena ilmumu terhadap agamamu, kau selamat dari tipu daya. Wa ilmika, dan juga ilmumu, wa manazilatika fi ahwalik, juga tentang keadaan dirimu. Terus kata yang setan tadi bilang, laqad fatantu bihadhil qissah 70 rajulan. Aku telah sesatkan dengan cara seperti ini, dengan kisah seperti tadi 70 orang. Jadi sebelum Syekh Abdul Qadir sudah ada 70 orang, Pak, yang ditipu daya kayak tadi, dan 70-70-nya percaya kalau itu Tuhan, kalau itu Allah. Sehingga akhirnya dia merasa yang halal, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib. Maka itu kok saya dengar ya, ada orang ada yang katanya wali tapi tidak sholat, jadi sudah gugur apa kewajiban syariat kepada dia. Mungkin dia pernah ditantang oleh iblis ini ya, dengan kata-kata seperti tadi. Lalu lanjutnya, faqilalah, dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir, kaifa alimta annahu syaitan? Wahai Syekh, kenapa kamu tahu bahwa itu syaitan? Maksudnya cahaya tadi itu, kok kamu tahu itu syaitan bukan Allah? Maka kata Abdul Qadir, kata biqaulihi li, saya tahu dia setan karena kata-katanya kepadaku, yaitu halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Dia bilang bahwa telah aku halalkan kepadamu apa yang haram buat orang lain. Kata-kata itulah
menjadi bukti atau menjadi dalil bahwa dia itu setan. Kenapa? Wa qad alimtu anna syari'ata Muhammadin la tunsah wa la tubdal. Karena saya tahu bahwa syariat Muhammad itu tidak dihapus, tidak juga diganti. Artinya sudah sempurna, tidak akan ada revisi. Yang halal, yang haram menjadi halal. Enggak. Tidak ada amandemen lah kalau syariat Nabi ini. Jadi disitulah kata-kata itulah menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia berkata wali annahu qala ana rabbuk wa lam yaqdir ay yaqula ana Allah alladzi la ilaha illa ana. Dia mengaku Rabbuk, mengaku Tuhanmu atau Tuhan, tapi dia tidak mampu mengucapkan saya adalah Allah. Jadi setan enggak bisa. Saya Allah enggak bisa. Tapi kalau kata-kata yang lain bisa. Saya Nabi, saya misalnya Soekarno, bisa. Jadi setan itu bisa menirukan ya, wajah dan kata-kata orang. Yang enggak bisa ditiru adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu bisa muncul dalam bentuk orang yang dia tiru. Pak Agus ini bisa ada kembaran. Apalagi saya itu jin bisa meniru wajah saya. Dan itu betul-betul pernah terjadi. Pernah terjadi. Tetangga saya itu satu hari Pak ya, tanya sama saya di sekolah di TK, saya ada sekolah itu, Pak Haji semalam ada apa ya Pak Haji di TK kayak kumpul-kumpul? Oh enggak Pak Haji, saya lihat Pak Haji di situ. Enggak, saya enggak. Malam itu saya enggak di situ Pak. Tapi yang dia lihat itu wajah saya. Wah ini saya bilang, saya enggak ngomong itu setan ya, enggak ngomong itu jin ya. Barangkali itu jin. Tapi bisa Pak, jin itu menyerupai wajah siapapun bisa, kecuali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kalau itu. Berkata saya Tuhanmu kayak tadi bisa. Saya ini bisa. Tapi dia tidak bisa mengatakan anallah, saya adalah Allah. Itu enggak bisa. Jadi jemaah sekalian, dari kisah ini bisa kita ambil satu ibrah bahwasanya kejadian supranatural yang terjadi pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi itu adalah rekayasa iblis. Dan ini terjadi kepada siapapun bisa Pak, termasuk kepada kita. Maka satu hari misalnya ada di antara kita yang ahli ibadah ya, ahli tahajud, ahli wirid malam-malam, lalu tiba-tiba datang bisikan apa gitu, kamu ini begini ya, hati-hati Pak. Boleh jadi sesatnya seseorang itu ya, bukan karena dia diajak maksiat, berzina, minum khamar, tapi justru dia diberi bisikan-bisikan. Pernah dengar yang namanya Leah Eden Pak? Ya. Perempuan namanya Leah, itu pemimpin Salamullah, satu sekte namanya Salamullah, udah meninggal sekarang, orang Makassar asli. Itu dulunya ahli ibadah itu. Dia cerita sendiri ya. Dalam satu buku, saya pernah diberi buku oleh kawan itu, judulnya Izinkan Aku Mengatakan Yang Sebenarnya, atau mengatakan apa adanya. Dia cerita tentang kejadian-kejadian apa? Supranatural tadi. Apakah dia bohong? Kalau menurut saya nggak bohong dia. Dia mungkin mengalami kejadian-kejadian itu seperti Syekh Abdul Qadir. Hanya saja dia tidak mengetahui atau tidak punya ilmu sebagaimana Syekh Abdul Qadir, sehingga dianggap itu beneran gitu. Allah beneran gitu. Akhirnya apa? Dibisik-bisik kan, kamu adalah Jibril, kamu udah mari. Akhirnya dia mengaku sebagai Jibril. Dan dia berusaha untuk jadi laki-laki, dibotak kepala, tapi sampai matinya tetap perempuan. Itu kenapa? Karena tadi supranatural tadi dianggap sebagai dalil kebenaran. Ini jemaah sekalian. Siapa tahu di sini ada calon-calon wali gitu ya, hati-hati. Wali kelas sih. Wali murid. Hati-hati deh.
Ini zaman sekalian. Apa yang terjadi pada diri Syaikhul Qadir itu nyata. Makanya kalau ada orang bilang misalnya, ya saya suka juga ada kawan yang sukanya riyadhah, sukanya apa kalau bahasa kita tirakat ya. Tirakat putih, tirakat merawat, tirakat apa gitu. Ya, terus dia dengar katanya ada bisikan-bisikan, oh saya baru saja rapat dengan malaikat. Waduh, hebat dengan malaikat. Perasaan dia Pak. Meeting dengan malaikat katanya. Atau mungkin orang dia bilang saya baru ketemu misalnya Bung Karno di Gunung Lawu misalnya. Ada orang yang tirakat Toko Broto di Gunung Lawu yang diyakini di situ ada bukan dia ketemu mungkin dia nggak bohong, memang ada sosok yang seperti, tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah jin. Karena orang yang saya mati di dalam kitab ini diterangkan, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, semua orang yang saya mati tidak bisa wujud dalam nyata bil yaqdzah. Maka kalau dia melihat seorang yang sudah mati lalu muncul dalam keadaan terjaga, fa'alam annahu jinniyun, ketahuilah bahwa itu adalah jin. Jin itu bisa muncul dalam wajah Soekarno, wajah Soeharto, wajah siapa aja bisa. Dan ngomongnya juga persis. Jangankan ilmu jin itu kan ilmunya juga teknologi yang tinggi. Dengan ilmu manusia yang kita kenal AI ya, artificial intelligence, itu orang ngomongnya saya lihat ini kok bisa bahasa Arab, oh, ternyata apa AI aja. Itu baru teknologi manusia. Jin lebih canggih lagi. Kalau jin teknologi sudah di atas gelombang, dia istilahnya melalui gelombang ya. Kalau gelombang mungkin bisa bercahaya. Ya, gelombang dan cahaya masih cepat cahaya 300.000 km per detik. Nah, jemaah sekalian, apa yang saya katakan pagi ini ya, judul tadi ya, bahwa supranatural itu tidak serta-merta menjadi dalil bahwa seorang itu apa? Wali. Karena wali ada dua tadi Pak ya. Ada waliullah, ada walius syaitan. Ada walinya Allah, ada walinya setan. Dan kejadian supranatural juga ada dua. Ada yang memang dari Allah yaitu karamah, ada yang dari syaitan yaitu istiraj. Yang terjadi dari syaitan dalam menggoda manusia itu juga luar biasa. Ada kisah nyata yang diceritakan seseorang itu. Dia minta sholat di kepada jin, bawalah aku ke Mekah. Ya, aku bawa.